Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Rizky. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi pada wanita yang bertujuan untuk memeriksa keadaan organ kewanitaan pada pasien. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan selama prosedur ini pasien akan merasa sedikit tidak nyaman karena saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam organ kewanitaan pasien. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan seperti seperti cairan antiseptik, lubrikan gel, di sini ada kapas lidi, di sini ada kaca objek, di sini ada kasa steril, di sini ada sarung tangan steril, kemudian siapkan spekulum dan nampan, kemudian siapkan juga lampu sorot, kemudian siapkan meja periksa ginekologi, kemudian setelah itu siapkan handuk kering, meja instrumen, kursi pemeriksa, dan yang terakhir itu air keran dan sabun. Pertama-tama di sini saya akan menyuruh pasien mengosongkan kandung kencingnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu menyuruh pasien melepaskan celana atau pakaian dalam, kemudian suruh pasien tidur di meja periksa dalam posisi litotomi seperti ini. Kemudian setelah itu arahkan lampu sorot dan nyalakan lampu sorot seperti ini. Kemudian nyalakan lampu sorot dan arahkan pada bagian genitalia. Kemudian setelah itu lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pasang sarung tangan seperti biasa. Nah, kemudian setelah itu perhatikan pada bagian labia, klitoris atau dan perineum, apakah terdapat lesi, inflamasi, atau terdapat keretakan kulit. Kemudian setelah itu pisahkan labia mayora dengan 2 jari, kemudian periksa pada bagian labia minor, klitoris, mulut uretra, dan mulut vagina. Kemudian setelah itu palpasi pada bagian labia minor, nilai apakah ada cairan, ulkus, atau fistula, kemudian nilai apakah ada ketidakberaturan atau benjolan yang dirasakan, kemudian nilai apakah ada daerah yang terdapat nyeri atau tidak. Kemudian setelah itu periksa juga kelenjar scan untuk menilai apakah ada keputihan dan nyeri. Kemudian dengan cara telapak tangan mengarah ke atas dengan jari telunjuk dimasukkan ke dalam vagina. Kemudian setelah itu mendorong jari telunjuk dengan perlahan sampai menyentuh bagian uretra dan menekan kelenjar pada kedua sisi sampai langsung ke uretra. Kemudian setelah itu periksa juga bagian kelenjar Bartolini untuk menilai apakah ada cairan dan nyeri dengan cara jari telunjuk dimasukkan ke dalam vagina pada bagian bawah mulut vagina, kemudian raba pada bagian setiap sisi masing-masing labia mayor dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari dan palpasi masing-masing sisi, nilai apakah ada benjolan atau massa. Kemudian setelah itu minta pasien tetap mengedan ketika selama pemeriksaan agar labia mayor tetap terbuka. Kemudian setelah itu periksa apakah ada benjolan yang terdapat pada dinding anterior atau posterior vagina. Nah, kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan spekulo dengan menggunakan alat spekulum cucur bebek, yaitu pasangkan cucur bebek di dalam vagina dan sesuaikan. Kemudian setelah itu sesuaikan sehingga leher rahim tetap terbuka. Kemudian setelah itu fiksasikan spekulum cucur bebek agar tetap terbuka sehingga bisa terjaga
selama pemeriksaan. Kemudian setelah itu bersihkan area vagina jika terdapat getah atau lendir yang menghalangi pandangan ke leher rahim. Kemudian periksa pada bagian leher rahim apakah terdapat kecurigaan adanya kanker leher rahim atau terdapat cervicitis atau ovulan aborti, ectopion atau luka. Kemudian setelah itu jika sudah selesai, keluarkan spekulum cucur bebek, kemudian taruh di wadah yang berisi klorin 0,5%. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan manual dengan cara pemeriksa berdiri, dalam posisi berdiri, kemudian tangan kiri diletakkan pada kemudian untuk melakukan pemeriksaan bimanual, yaitu pemeriksa dalam posisi berdiri, kemudian taruh tangan kiri di atas abdomen pasien, kemudian setelah itu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah yang sudah diberikan lubrikan gel, kemudian memasukkan ke dalam vagina secara perlahan, kemudian nilai dinding vagina apakah ada massa atau infiltrasi massa, kemudian setelah itu nilai porsio konsistensinya, ukuran besar ektopi atau adanya nyeri goyang porsio. Kemudian setelah itu nilai korpus uteri, apakah nilai konsistensinya, ukuran posisi apakah antefleksi atau retrofleksi, apakah ada benjolan atau massa. Kemudian setelah itu nilai adnexa, apakah ada nyeri tekan atau rasa kaku atau tegang. Kemudian setelah itu nilai karbon 12, apakah terdapat tonjolan yang dihasilkan dari cairan atau massa. Kemudian setelah itu setelah selesai, keluarkan jari dari vagina secara perlahan, kemudian bersihkan area vulva dengan menggunakan kapas steril atau yang sudah diberi antiseptik. Kemudian setelah itu, untuk pemeriksaan rectal touch dapat dilakukan pada bayi atau wanita yang belum menikah. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, melepaskan sarung tangan dan letakkan pada wadah yang berisi cairan klorin. Kemudian setelah itu menyuruh pasien untuk mengenakan kembali pakaian dalamnya dan mendiskusikan temuan klinis apa yang didapatkan selama pemeriksaan. Nah, kemudian setelah itu catat hasil dari rekam medis pasien selama pemeriksaan, apakah jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang atau rujukan. Kemudian setelah itu beritahu kepada pasien jika diperlukan kunjungan selanjutnya. Nah, jadi kesimpulan tersebut, jika ada inflamasi pada dinding atau mukosa yang terjadi, contohnya seperti pendarahan selain menstruasi, adanya inflamasi yang tidak diinginkan, maka bisa disimpulkan itu adanya abnormalitas pada genitalia wanita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.